sejarah dan hikmah dari apa-apa yang Rasulullah alami dari karya Syekh Muhammad Said Al-Walid Al-Bukhari yang dibimbing oleh guru kita. Kepada guru kita kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya ta'alim wa ta'alim wa izadah wa istifadah wa ihsan wa ta'asuki kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bila ila khair wa amallahi wa khurbi wa thari. Namanya dimana wa sahibi kitab Syekh Ramadan Sa'id Al-Bukhari dimana wa ulai salihin khususan di Semarang ala khawiyat nabiya di Muhammad ja'ala wa khalaqa wa khatim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi al-darain. Radhiyallahu anhu. Awwal hijratin fil Islam, thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma yusibu ashabahu min al-bala'i wa annahu la yaqdiru ala an yahmiyahum wa an yakfuru wa yamna'ahum mimma hum fihi. Qala lahum law kharajtum ila ardi Habasha fa inna biha malikan la yudlamu 'indahu ahadun wa huwa ardu sidqin hatta yaj'ala Allahu lakum farajan mimma antum fihi ila ahli radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur di sore hari yang penuh berkah ini kita diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan bisa sama-sama melanjutkan kajian kita daripada kitab Fiqhus Sirah yang disusun oleh Syekh Ramadan Sa'id Al-Bukhari, yang di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengagungan, pengasingan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, dan kejelasan-kejelasan tentang hal tersebut. Adapun di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan kajian. Kita membahas tentang hijrah pertama kaum muslimin. Hijrah pertama kaum muslimin yaitu karena sebab gangguan atau tekanan yang dirasakan oleh para sahabatnya Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah SAW dikatakan di sini ketika Rasulullah melihat apa yang dirasakan oleh para sahabat daripada bala siksaan, wa annahu la yaqdiru ala ayyahum, dan Rasulullah sadar bahwa beliau tidak bisa mengayomi atau melindungi sahabat dengan sempurna, dengan 100% tidak bisa. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Lau kharajtum ila ardil Habasha." Coba kalian ini mau untuk melakukan hijrah, pergi menuju Habasha. Sesungguhnya di sana ada raja, la yudlamu 'indahu ahadun, tidak ada satupun yang terzalimi. Saking bagusnya rajanya. Mudah-mudahan presiden kita seperti itu. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada presiden kita. Allah Ta'ala
Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada presiden kita untuk bisa lebih maksimal lagi untuk menjaga negara kita. Dan siapapun yang terpilih untuk tahun 2024, kita doakan mudah-mudahan yang terbaik untuk negara kita. Amin ya rabbal alamin. Akhir-akhir ada suara burung cuit-cuit. Alhasil, sebelumnya di dalam kitab sirah yang lain itu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Allah Ta'ala ketika melihat Nabi Muhammad itu merasa kesusahan menyaksikan para sahabat itu tertindas berat seperti itu. Akhirnya Allah Ta'ala yang menurunkan firman-Nya mengatakan, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumiku ini luas? Lapor di Poksono tinggal di Mekah. Nah, bahasanya kita seperti itu ya. Buat apa? Tidak bisa di sini, pindah tempat lain. Kita kerja di satu tempat juga seperti itu. Kita tinggal di satu daerah, kok kita tidak bisa berkembang? Ya sudah pindah, cari tempat lain. Ya, Allah Ta'ala itu kasih bumi besar. Ya, bumi besar. Jadi tidak perlu kita memaksakan. Sebagaimana Nabi itu cinta sama kota Mekah, tempat lahirnya Nabi. Waktu Nabi mau hijrah ke Madinah, ada pun hijrah ini, hijrah ke Habasyah sebelum beliau hijrah ke Madinah, masih di Mekah ya. Akan tetapi dulu waktu beliau mau hijrah ke Madinah, itu beliau meninggalkan kota Mekah. Kota Mekah ditoleh oleh dirinya. Wahai Mekah, aku cinta kepadamu. Seperti itu, saking cinta. Tapi karena ini keharusan, saya diusir, dikeluarkan oleh penghuni Mekah. Ya, saya harus keluar. Tapi subhanallah, ya, beliau punya kendali, punya masa, akhirnya ya pengikutnya banyak. Subhanallah, alhamdulillah, akhirnya dikuasai juga Mekah. Alhasil di situ dikatakan, kalau kalian tahu lebih baik, saran saya kata Rasulullah, kalian hijrah ke negeri Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang namanya itu Ethiopia, negara hitam, boleh hitam. Saya dulu waktu masih sekolah di Karim itu punya teman-teman dari Habasyah. Habib Umar bin Hafid di Darul Mustafa itu juga banyak anak-anak dari Habasyah mondok di situ. Waktu ketika ada peraturan genting, peraturan yang agak ketat, itu anak Indonesia banyak yang pulang. Santri-santri Indonesia banyak pulang. Tapi anak Habasyah dikasih keistimewaan lebih, dikasih keistimewaan. Ada yang negur, Habib kenapa orang Habasyah diistimewakan? Jawabannya, Habib karena rajanya Habasyah mengistimewakan kakek saya. Diistimewakan Rasulullah, jadi aku juga harus mengistimewakan Habasyah. Dan kita bisa tahu di sini. Intinya, di situ kata Rasulullah ada raja yang tidak ada satupun orang yang didolimi. Wahya al-Musimtin. Bumi Habasyah, negeri Habasyah itu adalah negeri kejujuran, orangnya jujur. Hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum. Diam dulu di sana, menetap dulu di sana, sampai nanti sudah ada kenyamanan, roti ayam enak, monggo. Mau balik ahlan wa sahlan, mau tetap di sana ya monggo. Fa kharaja inda dzalika al-muslimun. Akhirnya menuruti saran dari Rasulullah, keluarlah banyak daripada orang-orang Islam bertujuan ke Habasyah, yang mana makhafat al-fitnah, karena mereka kabur untuk menyelamatkan diri daripada fitnah. Wa firaran ilallahi bidinihim, dan mereka kabur bersama Allah untuk tetap bisa berpegang dengan agama Allah Ta'ala. Fakanat awal hijratin fil Islam. Maka hijrah ke Habasyah ini adalah hijrah pertama kaum muslimin keluar daripada Mekah, keluar dari Mekah. Wa kana fi muqaddimatil muhajirin. Siapa saja yang ikut hijrah tidak terlalu banyak. Tapi ada orang-orang besar daripada sahabat, termasuk
bin Affan. Utsman bin Affan bersama istrinya. Siapa istrinya Utsman? Yang ikut saat itu Ruqayyah. Utsman bin Affan ini memiliki julukan Dzun-Nurain. Dzu An-Nurain. Dzu itu artinya pemilik, An-Nurain dua cahaya. Kenapa kau memiliki julukan Dzun-Nurain? Karena dia menikahi dua daripada anaknya Nabi. Ya. Ruqayyah sama Ummu Kulthum. Ya. Ruqayyah sama Ummu Kulthum. Nikah sama Ruqayyah, meninggal dunia. Dinikahkan sama Ummu Kulthum. Setelah dinikahkan sama Ummu Kulthum meninggal. Kusentek anak Rasulullah yang perempuan, sudah tidak ada lagi. Rasulullah mengumumkan ke sahabat, wahai sahabatku, aku jadi anak itu mana? Tak Utsman mana? Subhanallah, saking istimewa Utsman. Sampai kata Rasulullah, aku jadi anak itu mana? Tak mana? Saya kasih lagi. Tapi kusentek. Akhirnya kata satu sahabat, ya Rasulullah, aku punya anak perempuan, boleh tidak tak mantu? Mau bro? Jadi ingat ilmu ya. Orang yang punya anak perempuan itu jangan apa jenis kandangnya ngenteni, tidak ada anjuran Islam ngenteni, tidak ada. Ya, tidak ada. Ketika melihat, bahkan kata Nabi, kalau kalian idza ra'aitumur rajula, kalau kalian melihat seseorang laki-laki yang agamanya baik, agamanya api, halali, bukan terus, anakku kayak kapayu, belum selagi dapat iya, benar. Apalagi zaman seperti sekarang, aduh ya Allah, bahaya. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita, entah ibu yang laki ataupun perempuan, mendapatkan jodoh yang baik, keluarga yang baik. Amin ya rabbal alamin. Utsman bin Affan bersama istrinya yaitu Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Begitu pula Abu Hudzaifah dan istrinya Zubair bin Awam. Ini sahabat-sahabat besar. Zubair ini termasuk sahabat yang dijamin surga. Jadi ada 10 sahabat yang mendapatkan jaminan surga. 4 khulafa, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah. Ya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita terpancing atau takut sama pemikiran-pemikiran sebagai akidah menyalah-nyalahkan sahabat. Ya. Sahabat itu semuanya orang istimewa. Akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menghormati sahabat tanpa pilih-pilih. Tanpa pilih. Semua. Meskipun yang diriwayatkan di dalam sejarah-sejarah ada sebagian sahabat yang punya perselisihan dengan siapa dan siapa, ya, yang dikenal apa namanya Muawiyah, pernah dengar ya Muawiyah? Itu tetap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau baca Muawiyah, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi tidak ada orang kok pakai sahabat kok dicaci-caci, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhasil dikatakan Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, ini sahabat-sahabat besar. Hatta jitama'a fi ardil Habasyah min ashabihi sallallahu alaihi wasallam bid'un wa zamanuna rajulan. Sampai akhirnya terkumpul. Jadi ada 2 gelombang. Ada 2 gelombang berangkat ke Habasyah, itu 2 gelombang. Ini ngelompok sampai jumlahnya 80 sekian orang kumpul di Habasyah, laki dan perempuan. Falamma ra'at Quraisyun dzalika arsalat ila Najasyi Abdullah bin Abi Rabi'ah wa Amr bin As wa lam yakun qad aslama ba'du. Ketika orang-orang kafir Quraisy mulai memandang, loh, ini kok ngomongin kalong ini, rombongan ini. Nah, mereka melihat, loh kok orang-orang rombongan Muhammad ini ada yang kalong. Abdurrahman bin Auf tidak kelihatan. Mus'ab bin Umair tidak kelihatan. Zubair bin Awam, wah ini mana nih? Cari dapat kabar bahwa mereka itu hijrah ke Habasyah. Ketika tahu hijrah ke Habasyah, mereka mendapatkan ketenangan, keselamatan di Habasyah. Orang kafir Quraisy gondoni ngirim 2 orang untuk bikin perkara. Biar orang-orang Islam yang sudah di sana
diusir. Gitu. Dikirim 2 orang, yang pertama namanya Abdullah bin Abi Rabi'ah, yang satunya adalah Amr bin As sebelum beliau masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Ya. Abdullah bin Rabi'ah sama Amr bin As berangkat bawa hadiah-hadiah. Berangkat bawa beberapa hadiah yang banyak untuk Najasyi, untuk ibaratnya pangkat-pangkatnya Najasyi. Najasyi itu raja. Najasyi itu raja daripada Habasyah. Namanya Najasyi. Kalau Mesir itu rajanya namanya Kaisar. Ya kan? Kaisar. Oh Kaisar. Oh bukan. Pokoknya ada penamaan masing-masing. Ada penamaan masing-masing. Tamam. Berangkatlah mereka membawa banyak hadiah yang ditujukan hadiah tersebut buat Habasyah, buat Najasyi, buat lurah, RT, itu orang-orangnya itu mau dibagi-bagikan buat mereka. Apa yang terjadi? Raja ayyafudu qabula haula'il muslimin. Tujuannya biar nanti kalau kita habis nyogok lah ya. Nyogok itu nanti akhirnya ucapan kita diterima. Biar nanti rombongan kaum muslimin yang sudah sampai itu diusir. Ya. Itu memang cara mau mengambil hati orang itu punya hadiah. Di hadis Nabi mengatakan tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah karena nanti kalian bakal saling mencintai. Jadi dipraktekkan sama orang-orang pacaran. Ya kan, mau ngasih kayak kayak coklat, pada coklat itu utang itu. Alhasil. Falamma kallama an-Najasyi fi dzalik wa kana qad kallama min qablihi. Batariqatuhu wa qaddama ilayhi ma jaa'a bihi min al-hadaya. Rafada an-Najasyi ay yaslama ahadan ay yusallima ahadan min al-muslimin ilayhima hatta yukallimahum fi sya'ni dinihim al-jadid hada. Faji'a bihim ilayhi wa rasula Quraisy 'indahu. Faqala lahum ma hadha ad-din alladhi qad faraqtum fihi qawmakum. Dikirimkan ke Najasyi. Setelah dikirimkan mereka ngomong, kami ini datang dari kota Mekah. Kami dapat kabar bahwa saudara-saudara kami mereka datang ke sini mencari perlindunganmu. Tak kabari. Mereka itu orang yang tidak baik. Mereka itu meninggalkan agama orang tua kami. Ini dan lain sebagainya. Kata Najasyi, karena orang yang berakal ya. Orang yang pintar itu tidak mau mendengar ucapan dari satu sisi. Ya, dia tidak sembarang. Kadang-kadang cerita langsung melok, percaya langsung benci. Nah, itu orang tidak pintar. Kalau orang yang pintar dipertimbangkan dulu. Saya sudah dengar dari pihak A, saya mau dengar dari pihak B. Jadi imbang. Nanti dia bisa menimbang mana yang benar, mana yang salah. Alhasil Habasyah Najasyi, saya tidak mau menyerahkan satu pun dari mereka kecuali setelah saya benar-benar memahami apa tujuan kedatangan mereka. Dikumpulkan 2 orang tadi, Abdullah bin Rabi' sama Amr bin As, ada. Terus orang-orang kaum muslimin yang kumpul di situ ada. Dan Najasyi mengatakan kepada kaum muslimin, "Ma hadzal din alladzi qad faraqtum fihi qaumakum wa lam tadkhulu bihi fi dini wa la fi dini ahadin minal bilad." Apa? Tolong jelaskan kepada saya agama yang kamu sekarang anut. Yang kamu memilih agama ini dan meninggalkan agama-agama yang lain. Seperti agama saya, kata Najasyi. Agama saya banyak, sudah banyak agama yang lain. Kamu bawa agama apa? Tolong jelaskan kepada kami. Akhirnya jubir daripada rombongan ini Ja'far bin Abi Thalib.
At-Tayyar ya, julukannya At-Tayyar. Ja'far bin Abi Thalib. Faqala ayyuhal malik. Coba ngomong enak. Ayyuhal malik, wahai raja. Kunna qauman ahla jahiliyah. Kami itu dulu jahiliyah. Remuk ya. Ancur dulu jahiliyah kami. Na'budul asnam, kami nyembah berhala, dan kami wanakulul maitah, dan kami memakan bangkai, dan kami melakukan kejelekan, kami memutus tali silaturahmi, kami berbuat jelek kepada tetangga, dan kami yang kuat menindas yang lemah. Fakunna ala dzalika hatta ba'atsallahu ilaina rasulah. Terus menerus kami melakukan hal seperti itu sampai datang utusan dari Allah Ta'ala, dari Muhammad. Na'rifu nasabah wa sidqah wa amanatahu wa 'afafah. Kami tahu orang yang menjadi utusan tersebut, nasabnya bagaimana, kejujurannya bagaimana, amanatnya bagaimana, afaf, tidak bergantung kepada orang lainnya, itu bagaimana. Kami tahu detail, makanya kami percaya. Jangan dikira ya, kita ini jangan kira orang-orang yang musuhin Nabi itu tidak percaya sih. Cuma orang mati kok dedek itu aku. Itu cuma hasut, ya, kedengkian ya. Kok iso menghambat ke aku? Enak pinter-pinter aku. Nah, ibarat sekolah, aku S2, ibu SMP gak lulus. Nah, ibarat itu ada seperti itu. Sampai diutus seorang Rasul, fad'ana ilallah linuwahidahu wa na'budahu. Ya, kami oleh utusan tersebut kami diajak, dirangkul, kami diajak, dituntun untuk menyembah Allah, mengesahkan Allah. Wa nakhla' ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal awthan. Kami diajak untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan yang dulu kakek moyang kami melaksanakannya, yaitu menyembah batu, menyembah patung, dan lain sebagainya. Wa amarana bisidqil hadis, dan sang utusan tersebut memerintahkan kami ngomongin halus, ngomongin keurahan, apian, enak. Wa ada'al amanah wa ada'il amanati wa silatul rahim, dan juga kami diperintahkan untuk menunaikan amanah dengan semestinya. Kami diajari sama Rasul tersebut, utusan tersebut, silaturahmi, ya, dan melarang kami untuk melakukan kejelekan. Wa sadaqnahu wa amanna bih, kami percaya karena memang ajakannya benar, mengajak kami keluar daripada kejahatan, meninggalkan kejahatan, dan menuntun kami untuk melakukan kebaikan. Wattaba'nahu 'ala ma ja'a bihi min Allah, dan kami akhirnya mengikuti dia. Fa'ada 'alaina qaumana fa'adzabuna wa fatanuna min dinina liyarudduna ila ibadatil awthan. Mereka tahu kami sudah ngikut sama utusan ini. Nah, kaum kami, jadi golongan yang ini. Nah, ibarat golongan ini pasukan berdiuding. Golongan ini rombongannya mereka ketika tahu kami ngikut sama utusan tersebut, kami dimusuhi, kami disiksa, kami diganggu. Padahal aku gak tahu ganggu mereka. Fa'adana, kami diperangi, kami difitnah. Tujuannya agar mengembalikan kami kepada sesembahan yang dulu. Falamma qaharuna wa zalamuna wa dhayyaqu alaina, ketika mereka bikin kami marah, menggolimi kami, dan membuat kami sudah kesempitan, sudah merasa tidak bisa gerak, sudah tidak enak semuanya. Akhirnya kharajna ila biladik, yang kami pilih adalah negaramu. Wakhtarna, kami pilih kamu dan tidak pilih yang lain, karena kami merasa ketenangan ada padamu. Enak bosan ini. Bosan ini Ja'far atau ini Ja'far, wah bagus. Ya,
Kami merasa kenyamanan, ketentraman, pertolongan ada ketika kami dekat denganmu. Warajauna alla nudnama ba'da indaka. Dan harapan kami tidak digolimi ketika dekat denganmu. Fasa'alahu an-Najasyi ayatluwa alaihi syai'an mimma ja'ahu bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min indillah. Ya sudah. Kalau memang utusan tersebut benar dari Allah, pasti dia memiliki wahyu. Wahyu yang dia dapat dari Allah Ta'ala. Tolong bacakan wahyu tersebut. Sebagian dibacakan. Faqara'a alaihi Ja'far sadran min surat Maryam. Awal-awal daripada surat Maryam dibacakan sama Ja'far. Setelah dibacakan, ini rasanya takut. Sebagian nangis saja. Nangis sampai dikatakan hatta ikhballat lihyatu, janggut teles kebes. Nah ini nerimanya dengan hati, teles kebes sampai janggutnya basah. Langsung tsumma qala lahum, akhirnya si Najasyi sendiri mengatakan, inna hadza walladzi jaa bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahidah. Ucapan ini dan ucapan yang kami dapat daripada Isa ini sumbernya sama. Min mishkatin wahid, dari wadah yang sama. Tsumma tafata ila rasulai Quraisy qailan intaliqa. Akhirnya Najasyi noleh kepada dua orang ini, Abdullah bin Rabi sama Amr bin As itu, boleh ulanglah kalian berdua. Ya. Fala wallahi la usallimuhum ilaikuma wa la yakadun. Saya tidak akan menyerahkan kepada kalian mereka. Saya tidak akan menyerahkan kepada kalian berdua mereka. Tidak sekarang dan tidak akan depan. Akan datang. Jelas. Kapanpun kami tidak akan memberikan atau melepas mereka kepadamu. Tsumma innahuma 'ada faqala lin Najasyi. Akhirnya pulang mereka. Tapi yang pulang Mekah, keluar. Lewat berapa hari, mungkin menurut mereka Isrotu Adum. Nah, cucuk aneh ya. Berangkat lagi orang gue. Karena Najasyi bilang sama Najasyi, wahai raja ayyuhal malik, innahum yaqulun fi Isa bin Maryam qawlan 'azima. Raja, tak ero ya. Kamu lah mempercayakan Nabi Isa. Mereka itu menghina Nabi Isa, ucapan jelek kepada Nabi Isa. Fa'arsala ilaihim fasalhum amma yaqulun. Panggil itu mereka. Aku mau tanya urusan ini. Jadi benar-benar orang yang akil, orang yang hebat si Najasyi ini, tidak sembarang terima omongan. Saya mendengar dari mereka karena datang dan ditanyakan. Fidalik. Faqala Ja'far bin Abi Thalib, ketika ditanyakan kepada Ja'far, bagaimana menurut kamu Isa bin Maryam? Dijawab, naqulu fihi alladzi ja'a nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami menyampaikan sebagaimana kami mendapatkan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Isa itu adalah hambanya Allah dan dia adalah Ruhullah wa kalimatuh, dan orang yang diberi izin untuk langsung berbincang-bincang kepada Allah Subhanahu wa taala. Alqaha ila Maryam al-'adra al-batul, yang mana ruh tersebut dikirimkan lewat malaikat Jibril, langsung diberikan kepada Siti Maryam. Ujuk-ujuk Siti Maryam hamil. Walam yamsasni bashar, tanpa tersentuh oleh laki jelas. Tidak tersentuh oleh laki, tidak ada perbuatan zina sallallahu alaihi wasallam. Ya, selamat. Nah, ini dibilang ruhullah. Ya. Akhirnya si Najasyi itu rotok bentak, jangan main-main kamu sama Isa. Bentak kepada dua orang ini, jangan pakai membawa-bawa nama Isa untuk cari
pembenaran. Ya. Langsung apa yang dilakukan sama Najasyi, kembalikan semua hadiah yang diberikan mereka, entah itu kepada saya atau kepada perangkat balik apa. Ya, kembalikan semuanya. Wazadat istimsakuhu bil muslimin alladzina istajaru bih. Tambah mantap sama namanya Najasyi. Najasyi tambah mantap kepada sama namanya kepada muslim. Tambah api, tambah baik. Ya, wa ada Rasul ila Quraisy khalibin. Ila Quraisy khalibain. Akhirnya mereka berdua sang utusan pulang kepada grupnya di Mekah dengan tangan kosong, dengan kesedihan. Wa ba'da fatratin min az-zaman balaghahu Islam ahli Makkah. Setelah lewat waktu, orang-orang yang tinggal di orang-orang yang sahabat yang tinggal di Habasyah oleh kabar. Apa kabar yang didapat sama mereka? Orang Quraisy sudah banyak yang masuk Islam. Ya, hoak ternyata. Kabar yang didapat salah kabar. Ibarat orang itu kadang-kadang yang ketik itu salah ketik, artinya beda. Ya, dapat kabar. Tonggoku loro. Jawabannya nggih, mugi dan mari. R itu sebenarnya T. R itu kalau ketikan HP kan sebelah sama T. Gak kena R, kena T ini, dan mati. Lah kan dia perkara ya. Seperti itu. Ini oleh kabar hoak. Kok bisa hoak? Begini. Ini riwayatnya Sahih Bukhari. Dikatakan pernah Rasulullah ketika sholat di depannya Ka'bah. Jadi warung kopinya mereka ibarat warung kopi tongkrongan orang-orang kafir Quraisy itu ya dekatnya masjid, dekatnya Ka'bah. Apa yang dilakukan kaum muslimin di sekitar Ka'bah, mereka juga menyaksikan. Ketika minum-minum, ini itu menyaksikan. Satu hari Rasulullah sholat dan suaranya agak janggal, keras. Sholat membaca surat An-Najm, wan najmi idza hawa, sampai di akhir Rasulullah membaca fasjudu lillahi wa'budu, fasjudu lillahi wa'budu. Akhirnya Rasulullah sujud tilawah. Mereka itu perhatikan Rasulullah memang sujud takbir. Tadi kepancing tidak, ketanggapan memang sujud takbir berjamaah. Padahal mereka dari iman, memang sujud. Nah, kabar itu sampai kepada mereka seakan-akan masuk Islam kabeh. Wis nurut sama Rasulullah, balik ujuk-ujuk sampai Mekah. Ternyata kejadiannya tidak seperti kabar yang mereka kata. Ya, wa ba'da fatratin min az-zaman balaghahu Islam ahli Makkah faraja'u lima balaghahum dalika hatta idza danau min Makkah balaghahum anna qad sami'uhu min Islam ahli Makkah batilun. Ternyata batil, salah kabar. Ya, salah kabar. Falam yadkhul ahadun minhum illa bijiwa. Tidak ada yang masuk Islam kecuali cuma orang-orang dekat-dekat saja. Seperti ini. Ya, au mustakhfiyan, atau yang maksudnya sembunyi-sembunyi. Wa kana jami'uhum thalathatan wa thalathina rajula. Sebanyak 33 orang tok yang masuk Islam. Ya. Seperti Utsman bin Maz'un masuk Islam karena berdekatan dengan Walid bin Mughirah. Ya, Abu Salamah masuk Islam karena kedekatan dengan Abu Thalib, seperti itu. Ya, mereka salah kabar, balik ke Mekah, dikira ada kejadian masuk Islam kabeh, ternyata tidak. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang bertanya? Ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan menyampaikan khulasah ibrah ilmu yang kita ambil daripada pemahaman Syekh Ramadan Budi atas sirahnya yang kita baca. Monggo bagi hadirin yang ingin bertanya
khususnya di tema seputar hijrahnya para sahabat yang pertama ke negeri Habasyah. Monggo kalau ada yang mau tanya, kepada diri. Najasyi, ya, sambil kalau ada orang yang bertanya, Najasyi akhirnya masuk Islam dan menghadiahkan kepada Rasulullah SAW. Ya, ada bantuan. Ketika Rasulullah dapat kabar wafatnya Najasyi, sedih Rasulullah. Kesedihan tersebut, terus Rasulullah mengajak para sahabat untuk sholat ghaib. Rasulullah melaksanakan sholat ghaibnya bukan di Masjid Nabawi yang biasa samping rumah Rasulullah, bukan. Akan tetapi Nabi melaksanakan sholat ghaib Najasyi tersebut di satu tempat masjid yang sampai sekarang masih ada, namanya Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah itu samping Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita kalau ke Madinah, kita kalau di Madinah itu sana al-Qiblat, ya. Sana al-Qiblat, kuburannya Nabi itu paling kanan, ya, depan. Agak maju ke sana itu ada masjidnya Abu Bakar As-Siddiq. Sampingnya itu nanti dekat situ ada Masjid Sayyidina Ali. Kira-kira seperti itu. Ada nanti Masjid Ghamamah. Dinamakan Ghamamah karena saat itu lama tidak hujan. Akhirnya di situ Rasulullah ngajak sahabat sholat istisqa dan Rasulullah angkat tangan minta hujan. Gak suwe langsung meteng awan itu melumpuk udan 3 hari 3 malam. Karena zaman tersebut, ya, zaman dulu 3 hari udan nyunyut kabeh, kau nyunyut ya, lele rumah-rumah. Kebanjiran di mana-mana, parangi oleh Rasulullah pakai udane, keramik berocok nih. Ini kebanyakan. Ya Allah, langsung Rasulullah doa, Allahumma hawalaina la alaina. Itu bagi kita kalau hujannya kebablas, kok kebangetan bahaya ini. Ya, daerah ini. Nah, langsung itu mirip dari Allah. Ya, hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Tak lama dari itu langsung berhenti. Masyaallah. Oke, sabar. Juga di sini menandakan kekuatan itu perlu. Ya, orang kalau memang pinter tapi tidak memiliki kekuatan itu ditindas. Orang baik, makanya alhamdulillah ketika ulama, umaro bergandengan tangan, ayam betul. TNI, Polri, Kiai, kumpul, enak. Keamanan dan keimanan ada sebenarnya. Keamanan dari TNI, keimanan dari Kiai. Nah, enak. Tidak ada rusuh-rusuh. Tapi kalau sudah salah satu berpihak kepada yang tidak benar, mau siapanya saja. Ya, kadang-kadang bercasing ulama, masya Allah surbannya sah, bantes pak. Tidak perlu bantrek bisa kompede, tapi maju tak gentar membela yang bayar. Nah, itu kan tidak baik. Ya, tapi ini ketika bersatu semuanya kuat. Kiai menentukan hukum judi tidak boleh. TNI Polri bergerak harus. Tadi malam saya pengajian di daerah Purwodadi, agak dalam. Dia cerita di daerah kami ini sekarang lagi gila slot. Tahu slot ya? Kudu slotnya mati itu loh. Kudu slotnya pintu, slot ini gak slot. Ya, bukan kunci slot, bukan. Slot yang permainan judi HP. Judi pakai HP. Lah, pintar-pintar wis gendeng gila.
uangnya orang tuanya habis. Ada yang kerja di luar negeri, pulang-pulang bawa uang ratusan juta, bangun rumah 300 juta, katanya orang yang cerita itu, Pak ini ya kepala perangkat desa lah, itu ada sisa 400 juta, mergo nganggur, coba-coba, lawan mesin, lawan aplikasi, ya dihapusi. Pertama itu digawe menang, kok kan namanya orang nyoba kan mesti sini-sini. Ya nyobain mulai usia, saya usia, kok api menang, masuk 1 juta, entek 1 juta, gak terima, bisa menang, terus. Ya, aku dibilang ini, terus ojo coba. Barang elek, ojo kau dicoba, barang api, cobaan terus. Ya. Pun akhir wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan nambah ketakwaan kita, kedekatan kita, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana. وقربت لنا في ديننا مع أهل القدر والأنثى وذكر رب وفقنا وفيكم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وآخر أتقيا علماء وبالخير نطفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا نسل المنون واغفر واستر أنت أكرم ما ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. سيف الفاتحة. Alhamdulillah, kita doakan bersama semoga guru kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran di dalam beliau membimbing umat. Mari kita tutup majelis ini dengan surat Al-Asr dan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lakhusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.